Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Navita, Prodi Sistem Informasi semester 7. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Auditing Teknologi Informasi. Yang A, konsep auditing teknologi informasi. Yang pertama, struktur audit sistem informasi. Menurut sebuah audit hampir secara universal dibagi menjadi dua komponen dasar. Komponen pertama biasanya disebut audit entry, bertujuan menetapkan beberapa besar sistem pengendalian internal dapat diandalkan. Hal ini biasanya membutuhkan beberapa kelayakan. 2. Auditing sekitar komputer. Sekitar komputer, proses pemrosesan diabaikan, sebaiknya di dokumen-dokumen sumber memasuk input pada sistem yang dipilih dan disarikan secara manual sehingga input-input tersebut dapat dibandingkan dengan outputnya ketika batch diproses di dalam sistem. Rekod-rekod yang diterima dan ditolak, asli tolaknya diakumulasi. 3. Audit melalui komputer. Audit melalui komputer dapat didefinisikan sebagai proses verifikasi atas pengendalian dalam sebuah sistem terkomputerisasi. 4. Audit dengan komputer. Audit dengan komputer adalah proses penggunaan teknologi dalam sebuah auditing. Teknologi digunakan untuk melakukan beberapa kerja audit yang biasanya dikerjakan secara manual. Yang B, teknologi auditing sistem informasi. Yang pertama, data penguji. Data penguji adalah input yang disiapkan auditor yang berisi baik data valid maupun data yang tidak valid. Kedua, pendeteksi fasilitas ujian terintegrasi. Fasilitas uji terintegrasi adalah penggunaan data pengujian dan juga pencipta entitas fiktif dan film utama sebuah proses komputer. Ketiga, simulasi paralel. Menurut data penguji dan ITF, keduanya merupakan proses data penguji melalui program real. Simulasi paralel memproses data real melalui pengujian atau program audit. 4. Perangkat lunak audit. Menurut perangkat lunak audit meliputi program-program komputer yang memungkinkan komputer digunakan sebagai alat auditing. Embedded audit routing. Embedded adalah sebuah teknologi audit yang meliputi modifikasi program-program komputer demi tujuan audit. Yang keenam, external record. External record adalah modifikasi program komputer untuk menyediakan sebuah rute audit secara komprehensif untuk melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan cara mengumpulkan dalam satu data tambahan. 7. Snapshot. Snapshot adalah upaya menyediakan gambaran komprehensif terhadap proses kerja sebuah program pada suatu titik atau tertentu. 8. Tracing. Tracing biasanya dijalankan dengan menggunakan sebuah pilihan dalam bahasa kode sumber program. Yang 9. Dokumentasi tinjauan sistem. Pendekatan ini akan cocok khususnya pada audit tahap awal sebagai persiapan untuk seleksi dan penggunaan teknologi audit langsung lainnya. 10. Flowchart pengendalian. Dalam banyak kasus, dokumentasi khususnya kepentingan auditing dikaji ulang dan dikembangkan untuk menunjukkan sifat dasar pengendalian aplikasi dalam sebuah sistem. 11. Mapping. Bukti audit yang lebih bersifat langsung yang berkaitan dengan program dapat diperoleh dengan memonitoring pengoperasian sebuah program dengan paketan pengukuran perangkat lunak. C. Berbagai jenis audit sistem informasi. Audit aplikasi sistem informasi merupakan berbasis teknologi dengan pekerjaan kegiatan aplikasi tertentu di mana setiap aplikasi mempunyai karakteristik tertentu dan kebutuhan pengendalian yang berbeda. Auditing pengembangan sistem aplikasi. Auditing pengembangan sistem diarahkan kepada aktivitas analisis sistem dan programmer yang mengembangkan dan modifikasi program-program aplikasi, file, dan prosedur-prosedur yang terkait. Audit pusat layanan komputer. Audit terhadap pusat layanan komputer dilakukan sebelum audit aplikasi untuk memastikan integritas secara umum atas lingkungan yang di dalamnya aplikasi akan berfungsi. Baik, terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.